Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan telah menonton video ini, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu materi pemikiran ulama Banjar bidang fikih, Ibu dosen Mardia Agustina SCHI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang kajian Sabilul Mu'tadin kitab makanan, yaitu bab makanan halal dan haram. Langsung saja kepada pembahasan, dimulai dari latar belakang. Syariat Islam sangat menitik beratkan aspek makanan halal dan haram, karena setiap makanan halal dan haram itu memberi pesan terhadap pembinaan perorangan pribadi muslim. Ketegasan ini pun turut mendapat perhatian dan diuraikan oleh ulama kontemporer maupun ulama klasik. Salah satunya adalah sumbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilul Mu'tadin. Beliau membahas tentang panjang lebar tentang halal dan haram hewan air, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di dua alam, dan proses istitoba atau cita rasa, proses istibra pada hewan jalala dan seumpamanya. Kemudian mengenai panduan asas dalam pemilihan makanan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berasaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hakikat tersebut, pengambilan makanan yang dipilih haruslah mengutamakan sesuatu yang baik dan menghindari daripada makanan yang bersumber dari najis dan kotoran. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang halal dan baik yang telah kami berikan kepadamu." Selanjutnya ada kategori makanan halal dan haram. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membagi dua kategori, yaitu hewan yang hidup di laut dan hewan yang hidup di darat. Menurut beliau, hewan yang hidup di laut itu semuanya halal untuk dimakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Maidah ayat 96 yang artinya, "Dihalalkan bagi kamu hewan buruan, hewan laut dan memakannya." Ada pula hewan yang haram menurut beliau, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Contohnya seperti katak, karena itu dapat menimbulkan kemudaratan atau kesehatan. Beliau menjelaskan pula hewan yang halal untuk dimakan itu seperti hewan yang berkaki dua atau hewan ternak. Contohnya ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain. Ada pula hewan yang haram untuk dimakan berdasarkan kategorinya, yaitu hewan yang menjijikkan, hewan yang bertaring tajam, dan hewan pemangsa. Contoh hewan yang menjijikkan yaitu ada lalat, kumbang, cacing, dan lintah. Adapun hewan yang bertaring tajam contohnya seperti harimau, anjing, babi, dan beruang. Kemudian hewan pemangsa, di antaranya ada kelelawar, elang, dan raja wali. Dan dijelaskan pula hewan yang haram untuk dimakan, yaitu hewan yang disunahkan Nabi untuk dibunuh. Di antara hewan yang disunahkan dibunuh yaitu gagak, elang, ular, dan tikus. Kemudian dalam kajian kitab Sabilul Mu'tadin bab Al-Itmah atau makanan pada jilid 2 halaman 259 dijelaskan apa yang halal dan haram tentangnya dan apa yang perlu dikenakan denda, mengganti atau tidak. Ini menunjukkan kepada penjagaan harta dan penjagaan agama. Kemudian pada jilid 2 halaman 262 Al-Banjari, dalam keadaan mendesak seseorang memerlukan makanan atau minuman namun tidak mendapatkan makanan yang halal, maka dibolehkan baginya memakan yang haram tersebut karena dalam keadaan yang kelaparan dan ketakutan akan binasa dan takut penyakitnya akan bertambah.
maka dihalalkan baginya makan atau minum yang haram tersebut dengan syarat tidak memabukkan dan dapat menjaga akal. Kemudian masih dalam pembahasan halaman 262 Al-Banjari, hukum memakan makanan yang haram itu menjadi wajib dengan alasan takut akan menjadi lemah dan terus berjalan atau takut ketinggalan rombongan akan mengakibatkan mudarat baginya. Dan cara menentukan hasil mudarat itu baginya ialah melalui sangkaan antara selamat dan bahaya jika tidak makan dan minum yang haram tadi. Dan contoh ini satu bentuk penjagaan nyawa atau diri. Dalam penjagaan tersebut, menjaga nyawa lebih diutamakan walaupun terpaksa. Namun, walaupun kedua di atas mengatakan haram, memakan yang haram kekal jika tiada menghasilkan faedah menjaga nyawa. Dalam keadaan ini, penjagaan dirinya dari dosa maksiat memakan yang haram adalah wajib dan ia termasuk dalam maksud penjagaan agama dalam diri. Kemudian dalam kitab Al-Itmah jilid 2 halaman 263 Al-Banjari, jika seseorang wanita darurat akan memerlukan makanan, namun jika ia hanya dapat mendapatkan makanan tersebut dengan syarat berzina dengan seorang laki-laki, maka tidak diperkenankan melakukannya. Karena di sini lebih ditegaskan dalam penjagaan kehormatan daripada penjagaan nyawa. Kita diwajibkan untuk menjaga nyawa dan menjaga kehormatan. Namun dalam kasus ini yang lebih diutamakan adalah penjagaan kehormatan. Jadi dia tidak diperkenankan untuk memakan makanan haram tersebut. Kemudian masih dalam halaman 263, jika seseorang dapat memperkirakan akan mendapatkan makanan yang halal dalam waktu yang dekat, maka hendaklah ia mendahulukan yang halal itu daripada yang haram, seandainya ia dapat menahan daripada binasa dan tidak diharuskan memakannya sampai kenyang. Kemudian pemikiran hukum kearifan lokal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin pada pembahasan makanan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuliskan hukum memakan telur anak wanyi yang sudah jadi ulat adalah kebiasaan masyarakat orang Banjar, yaitu orang awam. Timbullah pemikiran beliau terhadap memakan anak wanyi karena hukum ini sudah berkaitan erat dengan kearifan lokal masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan. Nabi melarang membunuh 4 jenis hewan, yaitu semut yang merayap, lebah madu, burung hudhud, dan burung suradi. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Selain anak wanyi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga menuliskan tentang binatang yang halal atau haram dimakan pada kitab Sabilal Muhtadin. Beliau menjelaskan hewan yang haram dimakan pada yang hidup di 2 alam, terkecuali rajungan, sihi, dan haliling, karena ia tidak dapat lama hidup di darat, tidak seperti kalimbuai dan gondang. Berbagai makanan di atas masyarakat Banjar tidak memakannya, kecuali sudah menjadi kebiasaan adalah jenis haliling dan rajungan, karena tidak memiliki racun dan tidak menjijikan untuk dimakan. Maka hukum itu bisa berubah menjadi haram jika ia menjijikan dan memiliki racun.